Ustadz, mumpung lagi ngumpul-ngumpul begini, gimana kalau obrolan kita vlogkan? Oke. Iya, Gimana? saya ingin bertanya tentang orang yang bisa bicara bahasa Arab tapi nggak bisa nahwu sorobnya gitu tuh, kurang dalam nahwu sorob. Dan ada juga orang yang hafal alfiyah, pinter nahwu sorobnya, tapi nggak bisa bicara bahasa Arab. Gimana menurut Ustadz? Nah, hal yang kayak gini sering saya temukan. Jadi saya kan ngajar di UIN Banten tuh dari tahun 2010 dan selalu dikasih mata kuliah nahu dan juga ada mata kuliah kitabah, ada mata kuliah kalam gitu di jurusan BSA dan jurusan PBA dulu waktu dari tahun 2010. Berarti kalau dari tahun 2010 sampai sekarang 2021 udah berapa tahun saya ngajar di kampus? 11 tahun. Nah, itu saya suka temukan kayak gitu, Zam. Jadi ada mahasiswa yang alfiahnya hafal, Bagus nahunya. nahunya bagus, sorobnya juga bagus. Tapi ketika diminta untuk bicara bahasa Arab, dia kesulitan gitu. Ada juga biasanya yang kayak gitu tuh pesantren yang di Salapi gitu. Ada juga mahasiswa yang bicara bahasa Arabnya bagus, tapi kalau disuruh menganalisis nahu sorobnya itu mereka kurang dalam gitu. Nah, itu biasanya alumni pesantren modern. Dari situ kita bisa mempetakan orang yang belajar bahasa Arab itu ada dua. Ada orang yang belajar bahasa Arab, ada orang yang belajar ilmu bahasa Arab. Kalau orang belajar bahasa Arab, maka dia akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah maharatul istima, keterampilan mendengar, maharatul kalam, keterampilan berbicara bahasa Arab, maharatul qiraah, keterampilan membaca, dan maharatul kitabah, keterampilan menulis. 4 maharah ini adalah ciri yang bisa kita ukur dia berhasil atau tidak belajar bahasa Arab. Jadi wajar kalau misalnya alumni pesantren modern pintar bahasa Arab, ngedengar orang Arab langsung ngerti gitu. Bisa nulis surat. Itu karena memang dia orientasinya belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab ciri-cirinya 4 maharah itu. Tapi ada kategori yang kedua yaitu belajar ilmu bahasa Arab. Nah, belajar ilmu bahasa Arab ini belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab seperti nahu, sorob, balago, terutama nahu. Ilmu alat tuh Ustaz ya? Ilmu alat bisa. Jadi kalau di pesantren Salafi itu kan mereka belajar, Masya Allah ya, belajar nahu itu sebelum ke alfiyah itu tahapan-tahapannya dari jurumiyah sampai seterusnya ke atas sangat banyak sekali sampai alfiyah itu kan dihafal gitu. Pinter nahunya, pinter membaca kitabnya, tapi dia nggak mampu berbicara bahasa Arab seperti layaknya orang Arab itu karena memang orientasi dia nggak untuk itu. Orientasi dia belajar ilmu bahasa Arab itu untuk memahami teks-teks Arab. Jadi jangan disalahkan dan juga jangan dikecilkan orang yang hanya pintar nahu tapi tidak pandai berbicara bahasa Arab, atau ada yang pandai berbicara bahasa Arab tapi nahunya juga kurang. Dari sini kita bisa paham peta keilmuan. Jadi kalau seandainya kita melihat ada orang pintar alfiyahnya, pintar jurumiyahnya, sampai ada pernah membaca syarah Ibnu Maliknya, tapi kok disuruh ngomong bahasa Arab nggak bisa, berarti kita paham dia belajar ilmu bahasa Arab. Kalau seandainya ngomongnya pintar banget, nulis bahasa Arabnya bagus banget, berarti dia memang fokusnya di belajar bahasa Arab. 4 maharah, 4 keterampilan bahasa. Apa itu? Istima, kalam, qiraah, dan kitabah. 4 keterampilan bahasa ini. Bisa kita menguasai semuanya? Ya bisa. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting kita fokusnya mau bidang apa aja. Itu juga yang saya temukan di mahasiswa UIN Banten. Ustaz, Kemal izin nanya Ustaz. Kan Kemal lulusan SMA Ustaz ya. Di SMA itu Kemal sering dengar hukum kayak hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa gitu Ustaz. Nah, untuk bahasa Arab sendiri Ustaz, itu ada hukumnya nggak Ustaz? Ada, Mal. Kan bahkan bahasa Arab itu kan sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ada kitab yang ditulis
Coba Zam ambil kitab di situ, ada tentang hukum syariat belajar bahasa Arab. Nah, ini kitabnya Mal. Oh, Ini ada kitab yang namanya Al-Hukmus Syar'i fi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Hukum syariatnya itu terkait dengan belajar bahasa Arab. Ini ditulis sama Nuri Hasan Hamid. Beliau itu guru besar Dirasah Islamiyah dan Bahasa Arab di Libya. Ini ada berapa, kitabnya sih nggak terlalu tebal, ada sekitar berapa halaman? Ada 156 halaman. Tapi isinya, subhanallah, itu menjelaskan pertama hukum bahasa Arab, dan yang kedua menjelaskan bagaimana hubungan bahasa Arab dengan ilmu syariat, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu waqaf wal ibtida, hubungan bahasa Arab dengan ilmu tafsir, peran bahasa Arab terhadap pemahaman akidah, dan seterusnya, sampai bagaimana peran bahasa Arab dalam mengunggulkan pendapat di antara ulama-ulama fikih. Sampai bagus bukunya seperti ini. Ustaz dapat buku itu, kitab itu dari mana Ustaz? Kau soalnya cari-cari di perpustakaan nggak ada? Saya dapat kitab ini, di sini saya tulis waktu saya tahun 2013 saya berkesempatan kunjung ke Tunisia. Jadi di Tunisia itu pas kebetulan ada pameran buku internasional. Ada pameran buku di Tunisia itu, Ma'rad namanya. Itu saya lihat, saya temu buku ini, saya beli. Dulu harganya itu 5 dinar. 5 dinar. Iya, 5 dinar ya sekitar 5 dinar itu 1 dinarnya 6.000. 6 kali 5 berapa? 30. Ya, berarti buku ini sekitar 30 ribuan. Murah ya Ustaz? Ya, murah. Di sini tentang hukum syar'i. Jadi kalau seandainya Kemal nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana pandangan syariat, hukum syariat tentang belajar bahasa Arab. Ini ada yang kedua, kitab As-Soqoh Al-Godobiyah fi Raddi ala Munkiril Arabiyah. Jadi kitab ini bagi orang-orang yang ragu terhadap keistimewaan bahasa Arab, pentingnya bahasa Arab, baca kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Rabi Najmuddin. Beliau wafat pada tahun 716 Hijriah, abad ke-8. Kalau itu dari mana, Ustaz? Kitab ini saya tahun 2018 ketika saya kuliah di Kairo, saya berkesempatan umroh sama keluarga sampai di Madinah. Saya punya kawan yang kuliah di Universitas Islam Madinah, namanya Ustadz Cahyadi. Nah, saya ngobrol setelah sholat Isya di Masjid Nabawi. Saya diajak kunjung ke Universitas Islam Madinah. Di sana ada Ma'rad juga, pameran buku. Nah, saya lihat di dalam kampusnya itu ada pameran buku. Ini bukunya bagus banget, saya bilang. Saya belum pernah nemu buku ini gitu. Pas itu kata Ustaz Cahyadi, saya suka. Ya saya suka, cuma saya lagi nggak punya uang. Akhirnya udah tuh, saya pulang ke Indonesia tahun 2018 pertengahan. Kemudian setahun selanjutnya kalau nggak salah, Ustaz Cahyadi ini pulang ke Indonesia dan saya dikasih buku ini gitu. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pahala ke Ustaz Cahyadi. Amin. Buku ini juga bagus, luar biasa. Ustaz, terus siapa sih Ustaz orang yang pertama kali menemukan ilmu nahwu itu Ustaz? Nah, di kitab ini, di kitab As-Soqoh Al-Godobiyah fi Raddi ala Munkiril Arabiyah, ada pembahasan itu. Ada beberapa riwayat, suara kambing semuanya nah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sejarah penulisan kitab nahwu. Misalnya kayak gini nih. Diriwayatkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau bercerita, dakhaltu ala Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata Abu Aswad Ad-Du'ali, saya pernah bertemu dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau seperti ini kita tahu kejadiannya terjadi saat
Sayyidina Ali menjadi seorang khalifah. Radhiyallahu anhu, fawajadtu fi yadihi rik'atan. Kata Abul Aswad, saya lihat di tangan Amir Mukminin Sayyidina Ali itu ada semacam kayak kertas lah. Kemudian saya nanya, "Mahadza ya Amirul Mukminin?" Wahai Amirul Mukminin, itu apa yang di tangan? Kemudian kata Sayyidina Ali, "Inni ta'ammaltu kalaman nas." Saya memperhatikan ucapan-ucapan manusia atau ucapan-ucapan masyarakat, tuturan-tuturan mereka. Subhanallah, coba perhatikan. Ini ta'ammaltu, saya memperhatikan, saya ngamatin terus masyarakat itu kalau ngomong. Bayangkan seorang Amirul Mukminin, khalifah, sampai memperhatikan tuturan-tuturan masyarakat. Ini bukan hanya perutnya yang dipikirkan oleh Sayyidina Ali, bukan hanya pakaiannya, tapi kalimat-kalimat yang dituturkan oleh masyarakatnya saat itu diperhatikan dan menjadi konsen perhatiannya. Betapa hebatnya seorang pemimpin, memperhatikan dari berbagai aspek. Apa kata beliau? Fawajadtu qad fasad bimukhalatati hadhil hamra. Saya ngelihat tuturan-tuturannya, ngomong bahasa Arabnya banyak salahnya, banyak rusaknya, nggak fasih lagi. Gitu lah kira-kira. Kenapa? Bisa babi mukhalatati al-hamra. Al-hamra itu al-ajib, bukan orang Arab. Ini karena orang Arab banyak bergaul dengan non-Arab, jadi ngobrolnya udah nggak fasih lagi, udah bercampur gitu. Terus kata Imam Ali, fa'aradtu an ad'a lahum syai'an yarji'una ilaihi. Ini Imam Ali hebat lagi nih. Dan aku ingin membuat sesuatu yang itu menjadi rujukan bagi masyarakat, supaya tuturannya, perkataannya itu tidak rusak lagi. Wa ya'tamiduna alaihi, wa ya'tamiduna alaihi, dan masyarakat bisa bersandar ke ini. Maksudnya apa? Sayyidina Ali ingin buat kitab, Sayyidina Ali ingin nyusun semacam kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, supaya masyarakatnya yang orang Arab nggak salah ngomong bahasa Arabnya karena bercampur dengan orang-orang non-Arab. Kemudian kata Abul Aswad Ad-Duali, lembaran itu dikasih ke saya dan saya melihat di dalamnya itu, di lembaran tertulis al-kalam kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimat itu bisa hanya terdiri dari isim, fi'il atau huruf, antara tiga itu, isim, fi'il atau huruf. Jadi yang meletakkan pertama kaidah bahasa Arab secara tertulis, secara ilmu itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib, yang kita kenal khalifah yang keempat. Ini Sayyidina Ali ini wafat pada tahun 40 Hijriah, sedangkan Abul Aswad Ad-Duali wafat pada tahun 69 Hijriah. Berarti kita bisa paham, bisa menyimpulkan bahwa Sayyidina Ali lebih tua usianya dibandingkan dengan Abul Aswad Ad-Duali. Udah hanya itu, kitab ini As-Soqah Al-Ghadabiyah ini mengutip juga kisah yang lain. Setelah Sayyidina Ali menyerahkan lembaran-lembaran tadi, beberapa kaidah tentang bahasa Arab, kemudian Abul Aswad Ad-Duali tertarik untuk mempelajarinya, sehingga Sayyidina Ali berkata, "Unhu hadan nahwa wa adib ilaika bima waqa'a ilaik." Ya udah, Abul Aswad terusin nih, susun ilmu-ilmu bahasa Arab. Dah, terusin sama kamu. Begitu kalau bahasa kita, terusin lah. Sampai beberapa kali disodorkan ke Sayyidina Ali hasil dari susunan Abul Aswad Ad-Duali. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Ma ahsana hadzal nahw alladhi nahauta." Sungguh indah nahwu yang telah kau susun ini. Makanya disebutlah ilmu bahasa Arab itu nahwu dari situ. Ustaz, emang kalau bahasa Arab bercampur dengan bahasa lain itu berpengaruh tidak dengan kefasihan dalam membaca Al-Quran? Nah, itu ada kasusnya. Jadi ada riwayat bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajha itu mendengar ada orang yang mengucapkan kayak gini,
la ya'kulhu illal khati'in. Di Al-Quran. Itu ada di dalam surat Al-Haqqah ayat 37. Kemudian kan salah bacaannya. Yang benar adalah la ya'kulhu illal khati'un. Kemudian Sayyidina Ali, wah ini nggak beres nih. Harus ditulis kaidah bahasa Arab supaya yang hafalannya nggak kuat nggak salah cara baca Al-Quran gitu. Karena Al-Quran adalah bahasa Arab yang paling fasih. Jadi dari kisah-kisah tadi itu akhirnya para ulama menyimpulkan ya orang yang pertama kali yang meletakkan kaidah nahwu adalah Sayyidina Ali. Dan kemudian beliau memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun melengkapi semuanya. Jadi dua orang mulia ini punya kontribusi besar dalam penyusunan ilmu bahasa Arab, Sayyidina Ali dan Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa Ustaz, kalau tadi Ustaz menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan dalam membaca teks bahasa Arab Ustaz ya, berarti yang Sawan ditanyakan yang lebih dahulu itu penulisan Al-Quran atau kaidah bahasa Arab Ustaz? Oke. Jadi Al-Quran ketika turun, Nabi Muhammad SAW langsung memerintahkan. Beliau kan punya sekretaris wahyu banyak tuh, penulis wahyu. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk Zaid bin Sabit. Itu banyak penulis wahyu, ditulis lengkap lah. Bahkan pada waktu Sayyidina Utsman kan Sayyidina Utsman menulis beberapa Al-Quran, kemudian disebar ke beberapa negara, termasuk ke beberapa wilayah, termasuk Mesir. Nah, penulisan kaidah nahwu ini, ilmu berbentuk ilmu maksudnya, itu baru pada masa Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kisah yang tadi itu, bahwa Sayyidina Ali mendengar banyak sekali orang-orang Arab bicaranya udah nggak fusah lagi, dan orang-orang yang punya ingatan yang kurang, khawatir salah dalam membaca Al-Quran, seperti kasus seorang pemuda tadi. Karenanya disusunlah kaidah. Nah, ya meskipun tanpa ilmu nahwu, tanpa ilmu balaghah, tanpa ilmu sorof, pada masa itu, pada masa turunnya Al-Quran, pada masa para sahabat belum bercampur dengan orang ajam, bahasa Arabnya masih fasih, mereka mengakui keindahan dan keluhuran bahasa Al-Quran, tinggi banget, fasih banget gitu. Walaupun saat itu belum ada ilmu nahwu sebagai alat ukur, meskipun belum ada ilmu balaghah sebagai alat ukur keindahan, tapi karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab dan mereka juga paham mana bahasa Arab yang luhur, yang bagus, dan yang mana yang kurang bagus, ya makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan nantang, fa'tu bi suratin min mislih. Udah bikin aja satu surat yang serupa kayak Al-Quran kalau bisa, kalau memang meragukan bahwa Al-Quran ini bukan wahyu. Ada yang bisa, saking indahnya. Karenanya ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu sorof, dan ilmu bahasa Arab lainnya hadir, ditulis, itu penting. Khawatir orang yang memahami bahasa Arab akan hilang seiringnya bercampur antara suku dan antara bangsa. Nah, jadi begitu. Kak, gimana, cukup kah? Cukup, Ustaz. Oke, sip. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrol yang lain di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.